Masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah berlangsung dari umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian, Konsta menanamkan masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Kemudian Erikson menekankan masa ini sebagai masa timbulnya sense of accomplishment, di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntutan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan itu. Kemudian, tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Robert J. Hurst adalah yang pertama mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkatan nilai. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga sosial. Yang terakhir, yaitu mencapai kebebasan pribadi. Menurut Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasional konkret yaitu usia 7-11 tahun, di mana pada masa ini anak sudah mulai berpikir sistematis, analis, dan sintesis, tetapi masih dibatasi pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang konkret. Salah satu contohnya yaitu anak sudah mulai memilih strategi apakah yang cocok untuk digunakan dalam pemecahan permasalahan. Yang kedua, anak sudah mulai menghubungkan dan mempertimbangkan kejadian satu dengan kejadian yang lain. Yang ketiga, anak juga sudah mulai mencari tahu aspek-aspek apa sajakah yang mempengaruhi dari perilaku atau sifat seseorang. Pada masa ini juga egosentrisme anak sudah mulai menurun dan anak-anak sudah mulai bersikap sosial. Anak-anak mulai memahami dan mengkoordinasikan pandangan dari dirinya sendiri dan dari pandangan orang lain. Dan mampu memahami pandangan dari orang lain itu merupakan salah satu dari sekian banyak pandangan yang dimiliki oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan berbicara atau kemampuan bahasa. Pada masa kanak-kanak akhir ini, perkembangan bahasa yang dimiliki yaitu biasanya mencapai 40.000 kata. Kosakata ini dapat dari keluarga, sekolah, maupun teman-teman. Anak juga sudah mulai memahami bentuk-bentuk kompleks gramatik, menangkap makna ganda yang terdapat dari humor. Anak-anak juga sudah mulai mempertimbangkan kebutuhan dari pendengar dalam situasi yang kompleks dan mulai merancang strategi yang cocok yang digunakan dalam berbicara. Menurut Harlock pada tahun 1990 mengenai masa anak-anak akhir dalam perkembangan sosialnya meliputi beberapa keterampilan. Adapun yang pertama yaitu mengenai keterampilan dalam menolong diri sendiri, yang kedua yaitu keterampilan menolong orang lain, yang ketiga yaitu keterampilan di sekolah, dan yang keempat yaitu keterampilan di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, anak ingin bergabung dan belajar dalam mempelajari apa yang ingin dia lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ketika anak itu berhasil melakukan sesuatu, maka ia bergairah dan ingin melakukannya terus. Dan ketika dia gagal dan diketahui oleh orang dewasa, maka disitulah harga dirinya merasa terturun. Pada masa kanak-kanak akhir pun, perkembangan sosialnya, anak ingin sekali bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh teman-temannya. Dan anak juga ingin menjadi anggota kelompok dari teman-temannya, dan anak juga sangat menunjukkan minatnya terhadap teman-temannya untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Hal ini ditunjukkan di mana anak tersebut ingin sekali bergabung terhadap kegiatan teman-temannya dan saling berinteraksi dengan baik pada lingkungannya.
Pada masa perkembangan anak-anak akhir usia 7-11 tahun, yang pertama, memiliki pemahaman yang sangat baik dan mulai mengetahui kapan dia akan mengendalikan emosi secara efektif. Yang kedua, anak pada usia ini sensitif terhadap tanda kontekstual sosial yang diberikan sebagai pengarah untuk mengendalikan emosi negatif. Dan yang ketiga, pada anak usia ini, mereka lebih mengekspresikan emosi kesedihannya kepada teman daripada kepada orang tuanya, karena ia menduga bahwa orang tua akan berespon negatif terhadap emosi yang ditampilkannya. Yang keempat, anak pada usia ini mulai memahami bahwa keadaan emosional seorang tidak sesederhana seperti yang mereka bayangkan. Yang kelima, pada anak usia ini, mereka dapat mengetahui bahwa mungkin saja seorang mengalami lebih dari satu emosi pada satu saat yang bersamaan. Dan yang terakhir, pada anak usia ini, anak-anak laki-laki kurang terbuka untuk menunjukkan emosi takut dibandingkan dengan anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan anak-anak dalam pandangan Islam terbagi menjadi 3, yaitu tufuliyah sughra dari masa bayi sampai umur 2 tahun. Yang kedua ada tufuliyah kubra dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada mumayyiz atau tamyiz dari umur 7 sampai 10 tahun. Tufuliyah sughra dan kubra dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu aktif bergerak dan susah diam. Yang kedua, peniru atau pencontoh yang sering diulang-ulang karena indera yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkembangan, sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Indera pendengaran berkembang lebih dulu, terutama di usia 2 tahun atau 24 bulan pertama. Dan yang ketiga, itu ada suka membantah. Anak kecil biasanya suka membantah atau suka ngeyel, tidak bisa diomongin. Akan tetapi kita tidak boleh memarahinya, karena umur segitu anak kecil ya wajar yang suka membantah karena tidak mengetahui apapun itu. Yang keempat, itu ada belum bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Di umur 2 sampai 7 dan 0 sampai 2 sampai 7 belum bisa anak kecil membedakan benar dan salah, baik dan benar. Yang kelima, itu ada banyak bertanya. Anak kecil ketika sesuatu tidak mengetahui apapun, dia biasanya menanyakan hal tersebut. Yang dia belum ketahui, dia pasti menanyakan hal kepada orang tuanya. Yang keenam, ada ingatan yang sangat tajam. Daya ingat seorang anak pada usia 0 sampai 2 sampai 7 sangatlah tajam. Maka dari itu, tolong hindarkanlah kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh kedua orang tua agar tidak dicontoh oleh sama anaknya. Yang ketujuh, itu senang dimotivasi. Anak kecil selalu dimotivasi agar jiwa dan raganya selalu termotivasi dalam kehidupan yang akan datang, sehingga dia bisa benar-benar mengabdikan dirinya supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ke-8, senang bermain dan bercanda. Wajar anak kecil, karena dia selalu dalam dunianya hanya bermain dan bercanda. Yang ke-9, itu senang berkompetisi. Dan yang terakhir ada senang berpikir dan imajinatif. Yang terakhir itu ada fase mumayyiz atau tamyiz dari usia 7 sampai 10 tahun. Fase mumayyiz atau tamyiz secara istilah, kata tamyiz adalah kekuatan daya pikir seseorang anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna. Pada fase ini juga seseorang anak mampu melakukan beberapa hal secara mandiri
dan mampu membedakan mana yang baik dan salah, mana yang benar dan baik, mana salah dan baik, gitu kan. Pada fase ini juga orang tua dianjurkan untuk selalu mengajarkan anak-anaknya, mendidik anaknya untuk mampu mengajarkan agama, terutama untuk sholat. Karena dalam umur 7-10 ini hukumnya wajib untuk mendidik anak bisa melakukan sholat mandiri. Karena ketika sudah terbiasa pada masa remaja itu tidak perlu disuruh kembali. Karena pada fase ini sangatlah sangat mampu, sangat dianjurkan gitu. Karena kekuatan daya berpikir seorang anak itu mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna, ya kan? Dan mampu membedakan baik dan benar, benar dan salah gitu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa salasin, shadaqatin zariyatin, ilmu yunfa'u bih, aw waladin solihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Ketika seorang anak Adam wafat, terputuslah amal ibadahnya, terkecuali 3 perkara ini. Yang pertama, sedekah jariyah, yang sedekah terus menerus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Maka dari itu, ketika seorang ibu atau seorang bapak dan ibu, orang tua lah, mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, itu bisa menjadi investasi terbesar di dunia. Agar apa? Kita garis ke bawahi yang hadis 3 perkara ini. Yang ketiga, doa anak soleh. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendidik anak menurut pandangan Islam, sesuai dengan syariat dan akidah agama Islam tersendiri.